Halo semuanya. Shalom. 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 Jumpa kembali di program kami, program kesaksian Kul atau Kul Testimoni di episode yang keempat. Nah, kita akan kilas balik untuk minggu-minggu yang lalu. Kita boleh melihat bahwa kisah-kisah inspiratif daripada Ibu Ruth yang anaknya mengalami yang namanya bocor jantung dari kecil. Bagaimana perjalanan dia dari Pekanbaru sampai dengan Jakarta. Bagaimana kita boleh melihat kekuatan doa corporate itu. Dari Kul tidak pernah berhenti untuk menopang dia di dalam doa. Ketika dia sampai ke Jakarta untuk operasi jantung anaknya, dia tetap berhubungan dengan Kul. Melalui video call, melalui WA call yang dia lakukan. Kul, anggota Kul yang lainnya terus menopang doa dan terus berjaga-jaga di dalam doa. Singkat ceritanya, dia mengalami keajaiban yang luar biasa. Ketika dia di Jakarta, dia boleh mendapatkan satu pertolongan, juga doa dari gembala di tempat di mana dia beribadah di Jakarta. Bukan waktu yang mudah Bapak Ibu. Selama 3-4 bulan bahkan sampai 6 bulan dia harus di Jakarta. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana penyertaan Tuhan membawa dia terus bersemangat di dalam Kul, terus bersehati di dalam doa, sehingga mujizat itu terjadi. Dan dia dapatkan satu kesembuhan ilahi bahwa anaknya pulih total dan hari ini dapat bersekolah dengan sukacita. Nah, hari ini saya ada di kediaman Pak Ferry. Nah, kita akan simak kisah-kisah inspiratif, kesaksian-kesaksian mereka ketika mereka bergereja, ketika mereka mulai ikut komunitas kasih, bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu perubahan yang besar dalam hidup mereka. Dan saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi jemaat GBI Gihon Rayon 12 yang menyaksikan Gihon TV saat ini. Tapi saya percaya untuk semua audiens yang menyaksikan, berkat ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Shalom. Ya, shalom Pak. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu kepada audiens kita. Ya, halo, shalom. Nama saya Ferry. Shalom, nama saya Teti. Dipanggil Teti tapi nama ini Lamindo Bultong, Boru Bultong. Oke. Baik Pak Ferry dan Ibu Teti ya. Bagaimana saya mau bertanya nih ya. Bagaimana bisa ke gereja, beribadah di gereja? Kira-kira nih ada yang membawa nggak? Ada yang membawa Bapak untuk kerinduan boleh beribadah di gereja? Ya. Ya mungkin nanti saatnya setelah begereja mungkin baru bergabung di dalam komunitas ya. Coba mungkin bisa jelaskan kepada kita. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kami pada mulanya waktu datang ke Pekanbaru ya, kami tidak mengenal GBI Gihon Rayon 12. Kami mengenal GBI Gihon Rayon 12, kami dibawa oleh salah satu teman istri saya. Nah, dari situ kami mulai berkenalan dengan gereja GBI Gihon. Nah, setelah itu kami disuruh masuk ke komunitas kasih. Dan sebelumnya itu kami mengikuti Kul Mendiang Pak Panjaitan. Setelah Pak Panjaitan sudah dipanggil Tuhan, ya kami mengikuti Pak Yuli. Nah, dan dari sana kita bergabung komunitas kasih satu dengan yang lain. Di dalam komunitas kasih satu sama lain, kami dikuatkan, kami didoakan, istilahnya saling dikuatkan dan saling mendoakan. Dan juga di dalam komunitas kasih ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi kuat karena sesama komunitas kami saling mendoakan. Tambah. Bisa. Oh ya, mungkin oke, Pak Ferry.
kan ini sudah beribadah, kemudian terhisap di dalam satu komunitas rohani dalam gereja. Kita namakan ya cool, komunitas kasih di dalam gereja kita. Tentunya setelah bergabung, mungkin ada terjadi perubahan, pertumbuhan rohani kan. Tetapi yang mungkin di dalam hal komunitas ini kan tidak mulus-mulus saja ya. Mungkin ada hal-hal yang lain, pergumulan yang dialami. Nah, ketika kita mengalami pergumulan ataupun kita mengalami sakit penyakit, ketika kita lemah itu, bagaimana setelah kita bergabung di komunitas kasih itu? Ya. Coba mungkin Ibu Ya. ada yang mau ditambahkan? Boleh. Boleh, shalom untuk kita semua. Mengenai kuliah itu memang sangat penting dan sangat memberkati untuk kami ataupun mungkin untuk setiap kita. Ya. Karena di dalam kuliah ini kami mengalami yang namanya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan itu, dan kita lebih lagi kuat lewat teman-teman kita yang ada di dalam komunitas school. Ya, betul. Karena mungkin kalau hanya di dalam gereja ibadah sekali seminggu, kita tidak bisa mungkin menyapa satu sama lain serentak gitu ya. Jadi kalau di dalam school bahkan kita bebas gitu mengekspresikan apa yang mungkin banyak masalah, pergumulan. Nah, di dalam kul itu ada saling menguatkan, saling mendoakan, dan lewat kesaksian teman-teman kul kita juga diberkati seperti kami ya. Contoh pada saat dulu sebelum bergabung di kul, boleh dibilang seperti suami gitu ya biasa jemaat yang hari Minggu datang ibadah pulang ya hanya sebatas seperti itu. Ketika ada masalah ya ibaratnya pasti jatuh-jatuhnya seperti kayak udahlah gitu, kayak seperti nggak ada jalan keluar gitu. Kayaknya kita merasa wah masalah kita ini besar, kehidupanku kok seperti ini gitu. Nah, ketika bergabung di kul kita lihat nih kawan-kawan yang lain pada bersaksi, oh ternyata kehidupan teman-teman kita yang ada di dalam kul ini lebih daripada kita gitu. Nah, lewat kita dengar mereka kesaksian, kita mendengarkan mereka sharing, berbagi kisah-kisah hidup yang menurut kita kehidupan kita ini rasanya sulit, ada lagi lebih sulit, tapi mereka kok bisa ya fight di dalam Tuhan gitu. Nah, kita terbangun. Dan pada saat misalnya seperti saya sendiri ya sakit ya, seperti kami ada kesaksian nih satu, udah termasuk puluhan tahun belum dikaruniai anak ya. Saya juga baru operasi bulan 2 kemarin tahun lalu gitu. Nah, pada saat ingat itu wajar ya, secara manusia pasti pikiran kita gini, ikut Tuhan, rajin dikul gitu. Kok gini ya Tuhan ya, biasanya kan orang ada gini, kalau ada harta anak nggak ada, ada anak banyak anak harta nggak ada, ini dua-dua nggak ada malah penyakitan gitu ya. Nah, kita down di situ. Nah, ketika di dalam kul ini nih ada yang lebih parah lagi, ada yang tumor otak ini. Yeah. Ada yang usahanya bahkan udah boleh dibilang mereka udah punya gudang 2, wah luar biasa ya menurut kita. Nah, ketika kita lihat teman-teman yang lain ini, yang kami alami saat ini ternyata belum seberapa dengan kawan-kawan yang alami gitu. Nah, di dalam kul ini kita mendapat kekuatan. Yeah. Di dalam kul ini kita diteguhkan seperti itu. Lewat saling berbagi yang tadi, sharing teman-teman kul, dan tidak hanya lewat sharing, dan ketika kita sharing juga teman-teman kul ada saling mendoakan. Nah, itu kita memang powernya sangat-sangat luar biasa ketika di dalam kul itu ada sesuatu spirit gitu, kekuatan yang kita dapat lewat kawan-kawan kul kita seperti itu. Dan kami juga, saya pribadi dari kul ini merasa dipulihkan, diberkati. Oh ya Tuhan, ibaratnya yang ku alami ini belum seberapa, mungkin ada lebih indah yang Tuhan berikan untuk kami atau untuk rumah tangga gitulah ya. Tapi intinya
di dalam kul, ayo kita terhisap, itu sangat-sangat baik, sangat memberkati untuk kita gitu. Luar biasa ya. Jadi saya boleh simpulkan nih, ya. Mungkin waktu kita belum tergabung di kul, kita merasa ini sangat menarik ya. Kita merasa bahwa permasalahan kita ini paling besar ya, Bu. Itu ya, Bu. Paling besar. Benar. Paling besar dan kita ini yang mungkin yang paling tidak beruntung ya. Iya. Nah, tapi kayak kita masuk dalam satu komunitas rohani di dalam gereja dan mata kita dibukakan Tuhan. Iya. Kita bilang ya. Benar. Ternyata ada yang lebih parah. Gitu. Ada yang lebih parah, lebih besar lagi masalah mereka daripada kuat kita kan. itu. Nah, ketika kita lihat mereka yang lebih besar masalahnya, tapi mereka lebih kuat. Iya. Nah, ini yang memberikan kita kekuatan ya. Iya. Makanya kita diberikan anugerah untuk boleh mendoakan mereka, pasti ya kan. Iya. Kalau mereka lebih kuat, kenapa kita tidak ya? Pasti kita bisa lebih kuat. Ini luar biasa memang. Jadi memang setiap orang yang ketika dia bergabung di kul, ketika dia merasa masalah yang besar, tapi ketika dia bergabung di kul, dia lihat masalah-masalah orang lebih besar dari dia, itu membuat dia lebih lega. Iya. Kelegaan itu pasti terjadi. Kita dapat Nah, kekuatan. ketika dia melihat lagi ada satu komunitas yang luar biasa yang kalau kita namakan di kul itu kubu doa, ya. Iya, Kubu benar. doa tadi itu saya menangkapnya kubu doa. Jadi kita saling mendoakan, mungkin dua orang saling mendoakan. Disitulah kekuatannya itu Iya. munculkan, semangat kita bangkit ya. Benar. Nah, oke, terima kasih buat Pak Ferry dan Ibu Tom. Nah, saya dengar nih dari kulnya Pak Yuli ya. Nah, kan kalian berasal dari kulnya Pak Pendeta Yuli Santo yang begitu banyak sudah anggotanya ya. Iya. Iya. Nah, luar biasa saya dengar dari Koferik, saya pakai Koferik biasanya. Saya dengar dari Koferik bahwa akan membuka kul baru. Nah, ini yang namanya istilahnya kalau saya bilang, ini yang namanya produk kul yang otentik ya, yang asli gitu ya. Setelah mengalami pertumbuhan, bisa menyelesaikan masalah, tapi juga bisa menjadi berkat di dalam kul, saling mendoakan. Dan sekarang Tuhan menggerakkan untuk membuka kul baru. Apa benar ya? Iya. Oh, Benar, Pak. Sebenarnya Sabtu kemarin kami sudah mau mengadakan kul, tetapi ada salah satu anggota kul ya, dia sakit orang tuanya sehingga mau dioperasi, jadi kami sementara pending dulu kul. Inilah kul kami yang perdana di Pekanbaru ini. Jadi buat teman-teman jemaat-jemaat yang belum terhisap di dalam komunitas, mari kita lanjutkan memasukin komunitas kita di sekitaran yang ada di daerah sekitaran kita. Labu Baru Barat. Iya. Paling kira-kira nih Pak Ferry ini mau ngajak nih. Kali mungkin jemaat GB Reun 12 dimanapun Anda berada, dan audiens ya, mungkin Anda ada di sekitar Labu Baru. Ya, di tempat tinggal mereka, sekitar tinggal mereka boleh bergabung dengan kul Pak Ferry dan Bu Tom. Kul kami dinamakan Kulnya namanya kul BCA. BCA. Wah, ini agak luar biasa nih. Iya. Audiens. Ini kul BCA ya. Iya, Yang tak BCA. saya tahu BCA itu Bank Iya, Sentral Iya. Asia. nama seperti Bank Sentral bank. Asia ya. Kira-kira apa? Boleh bocoran? Saya boleh tahu bocorannya? Apa nih? Nama barunya itu Mi? Nama baru ya. Iya. Dari kepanjangan dari BCA. Bahagia, ceria, antusias. Wah, luar biasa. Jadi kul yang baru ini namanya BCA. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, audiens yang berbahagia, nama kul Ferry ini, kul Bapak Ferry ini yang baru adalah kul BCA. B itu bahagia, C itu ceria, dan A itu antusias. Baik, terima kasih buat waktunya yang luar biasa buat Pak Ferry, buat Google Tom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesediaannya bersama dengan kami di program Kul Testimoni, kesaksian Kul episode keempat. Nantikan kesaksian Kul di episode berikutnya. Jadi jangan lupa tetap ikut di komunitas
tetap setia di komunitas. Tahun 2025 adalah tahun penuaian Komunitas Kasih Amanat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.